Halo, assalamualaikum. Sudah lama juga ya sejak Samsung terakhir rilis smartband mereka. Hingga kini akhirnya Galaxy V3 diluncurkan ke pasaran dan langsung ready. Malah di beberapa marketplace langsung sold out pula. Di video kali ini saya mau share fitur yang dimiliki smartband ini plus experience dari saya selama 1 pekan menggunakannya. Serta highlight beberapa hal yang menurut saya penting dari Galaxy V3 ini. Dari tadi nggak bingung kan dengar saya nyebut-nyebut V3? Ya, maksudnya Galaxy V3 alias V3 ya guys. Dibanderol seharga Rp799.000, dia punya desain yang sporty tapi tetap stylish. Ada 3 pilihan warna yang tersedia, yaitu warna grey, silver, dan pink gold. FYI, strapnya tebal, lentur, dan finishingnya lembut banget di kulit dengan buckle plastik, tapi ujung kelebihan strap bisa dimasukkan lagi agar tidak menjuntai. Di modul utama smartband ini ada 1 tombol fisik yang berfungsi sebagai tombol home dan juga shortcut. Defaultnya kita bisa tekan cepat 2 kali untuk langsung masuk ke mode exercise. Lubang di dekat tombol ini adalah sensor tekanan udara ya, bukan mikrofon. Iya, smartband ini belum memiliki fungsi handsfree untuk bertelepon. Anyway, spek singkatnya seperti ini, layarnya 1,6 inci, resolusinya 256x402 pixels dengan panel AMOLED ya pastinya. Buat yang nanya ada always on display, jawabnya ada dong tentunya. Stylenya bakal ngikutin watch face yang dipakai atau dipilih. Kemudian sudah punya IP68 waterproof rating atau hingga tekanan 5 atm. Baterainya 208 mAh yang diklaim bisa bertahan hingga 13 hari. Kemudian sudah menggunakan Bluetooth versi 5.3 dan punya light sensor, jadi ada fitur adaptive brightness. Sementara sensor lainnya yang dimiliki antara lain heart rate dan blood oxygen sensor, kemudian akselerometer dan gyroscope, jadi raise to wake juga ada, serta barometer. Smartband ini bisa disandingkan dengan Galaxy Smartphone dengan persyaratan minimal Android 10. Dan kali ini saya uji dengan pairing ke Galaxy A25 5G yang kemarin udah saya review. Memang ekosistem Samsung ini sudah begitu seamless ya. Smartband ini langsung terdeteksi oleh Galaxy A25 5G saya, jadi tinggal lanjut download modulnya di aplikasi wearables dan bisa dipakai langsung. Untuk data hasil exercise nanti bisa dilihat di aplikasi Samsung Health yang juga menampilkan data yang lebih komprehensif. Walau sebetulnya rekap data di smartband ini bagi saya sudah sangat cukup informatif juga. User experience di Galaxy V3 ini khas sekali tampilan Samsung atau One UI. Dengan list pesan atau notifikasi yang bisa dilihat dengan menggeser layar ke arah kanan. Daftar tiles akan muncul dengan menggeser layar ke arah kiri dan bisa kita custom juga ya tiles apa saja yang ingin dimunculkan, urutannya mau seperti apa, maupun isi dari beberapa tiles tertentu. Ini menurut saya membuatnya 1 langkah di depan kebanyakan smartband yang ada di pasaran. Saya yang sesekali masih menggunakan Galaxy Watch Active pun merasa familiar ya jadinya dengan cara pengoperasiannya. Dan berikut ini adalah fitur-fitur penting bagi saya yang menggunakan smartband untuk kepentingan notification forwarding dan juga health atau fitness tracker. Pertama, exercise mode-nya ada lebih dari 100 dan kita bisa custom goals yang ingin dicapai sehingga kita bisa punya workout plan yang sangat jelas. Rekap data per sesi ada dan kita juga bisa lihat heart rate zone kita di layar Galaxy V3 ini. Yang kedua, ada automatic recording teknologi yang dapat digunakan ketika kita lupa aktifin workout mode saat berolahraga. Galaxy V3 ini masih bisa monitor jenis workout tertentu semisal walking, running, atau swimming. Lalu ada sleep monitoring di mana ini bantu banget melihat kualitas tidur harian saya. Yes, saya sekarang sudah nggak mau begadang dan kurang tidur lagi demi produksi konten review kayak dulu. Jadi saya bisa lihat di Galaxy V3 ini apakah tidur saya sudah cukup secara durasi dan juga kualitas. Plus ada deteksi dengkuran juga dibantu mic dari smartphone. Lanjut ke hadirnya fitur fall detection dan juga emergency SOS. Di smartband fitur ini masih jarang ada ya. Dan ini penting buat jaga-jaga jika sesuatu yang buruk terjadi saat kita berolahraga di luar rumah. Kemudian dia juga bisa quick reply untuk SMS dan WhatsApp. Ini berguna banget pas lagi nyetir atau riweuh dengan kerjaan.
Kita bisa memberi respon singkat semisal akan menghubungi lagi nanti, jawab oke atau yes aja, cukup dari pilihan template yang sudah kita buat dan juga atur. Lalu adaptive brightness. Ini penting agar kita tak perlu atur-atur kecerahan layar saat pergi keluar ruangan atau sebaliknya saat masuk lagi ke dalam rumah. Fitur ini juga akan membantu menghemat baterai dengan mengatur kecerahan secukupnya saja saat di dalam ruangan. Dan dari menu-menu Galaxy V3 yang bisa dibuka lebih lanjut infonya di smartphone, kita tinggal tap show on phone, maka beneran langsung kebuka menu tersebut di smartphone Samsung Galaxy kita loh. Jadi nggak ada missing link lagi ya. Dan fitur-fitur umum Smart Band tak lupa tetap hadir ya, semisal fitur kesehatan, ada monitoring heart rate, blood oxygen, dan juga stres. Kemudian bisa remote media control juga, remote camera shutter juga ada, alarm, timer, stopwatch semuanya ada, Find My Phone, kemudian cycle tracking buat periode menstruasi perempuan, dan juga kalender. Yang bikin praktis, ekosistem Samsung memungkinkan kita sinkronisasi data kalender ini, sehingga semua reminder yang sudah saya buat bisa dimunculkan di Galaxy V3 ini. Dan saya memanfaatkannya untuk mengingatkan jadwal posting konten, dan saat saya belum sempat melakukannya, saya pun masih bisa snooze dulu loh. Satu lagi, kebanyakan pengaturan yang ada di aplikasi wearables itu bisa dilakukan juga di Smart Band-nya sendiri. Jadi setelah pairing awal, kamu cuma perlu download watchface kece dari sekian banyak pilihan, lalu mungkin setelah itu bisa lama nggak buka-buka aplikasi di smartphone lagi. Nah, untuk pilihan watchface ini di aplikasi wearables tersedia banyak sekali ya. Satu style bisa tersedia dalam beberapa kombinasi warna. Dan Galaxy V3 ini bisa menyimpan hingga 10 buah watchface dan sejauh yang saya lihat semuanya gratis nih. Kalau saya biasanya lihat 3 hal ya untuk memilih watchface, mulai dari selengkap apa info yang dimunculkan di watchface itu, lalu estetika tampilan dan tak lupa gaya always on display yang dimiliki watchface tersebut. Tapi kalau mau lebih awet baterainya, always on display ini bisa juga dimatikan ya. Raise to Wake selalu membuat layarnya menyala saat kita mengangkat pergelangan tangan untuk melihat Galaxy V3 ini. Jadi guys, serius nih, kalau kamu menggunakan smartphone Samsung saat ini, maka Galaxy V3 ini adalah smart band terbaik yang bisa kamu padankan. Kuncinya ada di ekosistem Samsung yang semakin matang, lengkap, dan itu tadi, seamless. Saya sendiri pakai untuk menemani berolahraga agar badan fit, nggak mudah lelah, dan lentur nggak mudah sakit otot. Hasil workoutnya enak buat di-share ke sosmed juga, dan statistik yang dihasilkan terlihat akurat dan wajar. Dengan semua fitur penting yang tadi saya sebutkan, serta layar AMOLED yang cukup lega untuk melihat isi notifikasi, hingga strap yang nyaman dan juga kece, saya pikir harga Rp799.000 ini sangat pantas untuk kita keluarkan saat memboyong Galaxy V3 ini. Ya, daripada kehabisan kayak yang lain, mending buruan deh, cek link di deskripsi video ini ya guys. Oke, dari kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.